Invasi Rusia ke Ukraina membuat jutaan orang terpaksa mengungsi. Tapi tidak hanya manusia, ada juga ribuan korban lain yang kurang menjadi sorotan. Hewan-hewan di kebun binatang milik negara maupun swasta, serta peliharaan di Ukraina juga menghadapi kondisi semakin mengerikan akibat perang. Sar dan Jamil salah satunya. Singa jantan kembar ini sedianya akan dipindahkan ke Belgia pada Mei setelah pihak Ukraina menyita mereka dari pemilik pribadi yang telah menelantarkannya. Namun invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan kedua hewan kembar ini stres dan cedera saat melompat ke kandangnya. Perjalanan 5 hari yang berat harus dilalui kedua singa ini menuju kebun binatang Poznan, Polandia. Keduanya harus bertemu dengan militer Rusia di luar ibu kota Ukraina. Bahkan, tentara Rusia sempat mengarahkan senjata ke Sar dan Jamil dan mengancam akan membunuhnya. Namun akhirnya dibiarkan lewat. Keduanya pun tiba di tempat penampungan Naturhulpcentrum, salah satu dari sedikit yang mampu memberikan perawatan segera kepada hewan liar. Mirisnya, tempat penampungan Sar dan Jamil sangat kecil ketika diselamatkan. Kekurangan gizi setelah diberi makan daging kadaluarsa dan harus mengalami patah tulang. Bukan hanya Sar dan Jamil, sekitar 4.000 satwa di kebun binatang Mykolaiv kini terancam kelangsungan hidupnya dengan roket Rusia mendarat di antara mereka. Setidaknya ada 3 roket mendarat di kebun binatang, termasuk 1 di kandang burung. Kebun binatang Mykolaiv yang menyebut dirinya terbaik di Ukraina ternyata memiliki sekitar 400 spesies dan hampir setengahnya termasuk dalam daftar merah internasional spesies terancam punah. Masalah berlanjut saat tidak ada cukup kendaraan untuk mengangkut hewan, dan jika harus mengambil jerapah, gajah dan kuda Nil, hampir dipastikan mereka tidak akan selamat. Tak ingin meninggalkan hewan-hewan ini begitu saja, 100 anggota staf memilih tidur di kebun binatang untuk mengurusi hewan di kebun binatang, sekaligus menghindari perjalanan berbahaya di seluruh kota. Memang ribuan hewan telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman, tapi benarkah masalah telah selesai sampai di sini? Tidak. Ada ratusan anjing dilaporkan mati di penampungan hewan Ukraina setelah ditinggalkan tanpa perawatan menyusul invasi Rusia yang berkepanjangan. Penampungan hewan, klinik hewan, dan pemilik hewan peliharaan di Ukraina kesulitan mencari pakan dan kebutuhan medis untuk menjaga hewan mereka tetap sehat. Imbas tercatat, ada 485 anjing ditelantarkan dan ditinggalkan dalam kandang yang terkunci di sebuah penampungan hewan di Borodianka, Ukraina. U-Animals menyebut, anjing-anjing ini ditinggalkan tanpa makanan maupun air selama berminggu-minggu. Sukarelawan baru menemukan mereka setelah pasukan Rusia meninggalkan area ini. Dari jumlah yang tercatat, 150 anjing diantaranya dilaporkan mati dan sisanya kini dilaporkan dalam kondisi kritis. Di tempat lain seperti di Kharkiv, sejumlah area sudah menjadi medan perang atau bahkan sudah dikuasai Rusia. Sejak pasukan Rusia menguasai daerah ini, tidak ada staf yang dapat menjangkau hewan-hewan yang masih tersisa. Bahkan mirisnya, 3 anggota staf terbunuh saat mencoba bekerja memberi makan hewan. Beberapa relawan juga mengalami nasib buruk setelah mencoba untuk berjuang. Anastasia Yalanskaya, seorang wanita berusia 26 tahun yang menolak meninggalkan Kiev, terbunuh saat mengantarkan makanan ke penampungan hewan yang telah 3 hari tidak diberi makan. Pendukung hewan lainnya, Natasha Derkach, terbunuh saat bekerja untuk menyelamatkan hewan di Dnipro, sebuah kota yang dikepung dari penembakan berat. Di Ukraina, mereka menunjukkan perasaan takut, sakit, dan kebingungan. Mereka tampaknya tidak mengerti mengapa dunia mereka terbalik. Miris, seperti inilah kejahatan perang.